Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Sabat. Senang boleh jumpa lagi dalam program 100 hari berdoa. Saudara, sebelum kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Saat mana kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini, Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami. Berfirmanlah, ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembahasan kita pada saat ini adalah Teach Us to Prayer, atau ajarlah kami berdoa. Di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Injil, ada dua kitab yang membicarakan tentang hal berdoa. Lebih khusus tentang bagaimana Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13, dan Lukas pasalnya yang ke-11, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Pada satu kali, Yesus sedang berada di satu tempat. Kemudian, ketika dia telah selesai berdoa, datanglah seorang murid dan berkata kepadanya, "Guru, ajarlah kami berdoa." Dan jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Doa yang diajarkan oleh Yesus ini menurut para ahli teologi, mereka mengatakan ini adalah merupakan doa yang sempurna. Mengapa, saudara? Oleh karena di dalam doa ini sudah memiliki 4 unsur yang sering kita doakan di dalam United Prayer. Yang pertama adalah pemujaan, yang kedua adalah pengampunan dosa, dan yang ketiga adalah permohonan, dan yang keempat adalah ucapan syukur. Dan inilah yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Singkat, padat, jelas, dan ini merupakan doa yang sempurna. Saudara yang kekasih, para murid sangat terkesan ketika mereka mendengarkan cara di mana Yesus sedang berdoa. Ketika Yesus sedang berkomunikasi dengan Bapa di sorga, yang dia lakukan ketika dia berdoa seperti dia berbicara kepada sahabatnya. Dan ini yang menjadi pembeda dengan pemimpin-pemimpin agama yang ada pada saat itu. Dan sangat jelas, saudara-saudara, bahwa murid-murid ini memiliki juga perasaan yang sama dengan kita, yaitu mereka merasa perlu untuk menjadi lebih dekat dengan Allah dan bisa bersekutu dengannya. Di dalam Alkitab, kalau kita melihat, ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang telah memberikan teladan dan contoh bagaimana mereka datang berdoa kepada Tuhan. Katakanlah Salomo, di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-3 ayat yang 9, saat mana Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk meminta apa saja yang dia minta, Tuhan akan berikan. Dan kita lihat di dalam referensi Alkitab, 1 Raja-Raja pasal yang ke-3 ayat 9, Salomo hanya meminta hikmat kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-9, 1 Raja-Raja pasal yang ke-3 dikatakan, "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Salomo meminta hikmat dan Allah memberikan kepadanya. Dan doa dari Salomo ini dikatakan doa agung di dalam Alkitab. Siapa lagi? Elia. Saudara yang kekasih, di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi ketika ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan.
Ini adalah hal yang luar biasa, saudara-saudara. Ketika Elia berdoa, dia meminta untuk hujan tidak turun. Allah merespons akan doanya. Dan yang terjadi, 3,5 tahun hujan tidak turun. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Siapa lagi? Rasul Paulus ketika dia melaksanakan pelayanan bersama dengan Timotius. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-1 ayat 3, di sana dikatakan, aku senantiasa bersyukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang bersih, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Saat aku mengingatmu dalam doa-doaku siang dan malam. Luar biasa, saudara-saudara. Rasul Paulus, dia pun sering meluangkan waktu berdoa kepada Tuhan siang dan malam. Di dalam buku Pelayan Injil, halaman 226, alinea yang kedua, Ellen G. White menuliskan seperti ini. Sementara kita memerlukan pekerjaan kita setiap hari, kita harus mengangkat jiwa ke sorga dengan doa. Permohonan dalam hati ini naik seperti kemenyan di hadapan tahta kasih karunia, sehingga musuh tercengang. Orang Kristen yang tetap hatinya kepada Allah sedemikian rupa tidak dapat dikalahkan. Berdoa, saudara-saudara. Dalam setiap waktu kita diajak untuk membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Setiap apa yang ada di dalam perasaan kita, yang kita mau untuk sampaikan kepada Tuhan, katakanlah kepada Tuhan lewat doa. Dan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan jujur kepada Tuhan, yakinlah bahwa kita akan mendapatkan jawaban dari doa-doa kita. Satu kutipan yang terakhir, di dalam buku Prayer halaman 1 dikatakan seperti ini. Kita menghadapi masa-masa penting. Peristiwa-peristiwa di dunia, kita menyerukan kepada setiap pengikut Kristus untuk lebih sungguh-sungguh berhubungan dengan Allah. Untuk memperkuat hubungan ini dan memenuhi kebutuhan emosional dan rohani kita, kita harus belajar lewat kekuatan doa. Kita harus berseru kepada Tuhan seperti pada murid zaman dahulu. Berseru, Tuhan ajarkan kami berdoa. Teach us to pray. Menjadi doa dan harapan kita pada saat ini. Saya dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan berdoa pada saat ini. Dan kita seperti biasa ada 5 pokok doa yang kita akan doakan. Yang pertama, kita berdoa agar kita sebagai umat-umat Tuhan meminta Allah untuk mengirim Roh Kudus dan mengajar kita bagaimana berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita berdoa agar seri penginjilan online yang direncanakan oleh John Bradshaw dan It Is Written boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa agar banyak orang mendengarkan dan mereka mau membuat keputusan untuk mengikut Yesus. Kemudian kita berdoa untuk pekerja medis di rumah sakit di daerah kita yang saat ini berjuang dengan kekurangan peralatan medis. Berdoa agar mereka boleh mendapatkan perlindungan, kesehatan, dan tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kita berdoa agar lebih banyak orang dapat membantu di dalam pembuatan masker dan alat-alat pelindung agar kita bisa memiliki satu pelindung yang baik untuk menjaga kesehatan kita, bahkan di tempat-tempat di mana perawatan-perawatan dilakukan untuk para penderita COVID-19. Kita berdoa untuk umat-umat Tuhan di Tiongkok dan juga di kota Cebu, Filipina, agar Tuhan akan melindungi jiwa mereka dari serangan virus corona. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pengalaman Yesus dan murid-murid boleh menjadi bagian kami. Saat mana Yesus telah mengajar murid-murid berdoa, kami pun boleh menggunakan waktu-waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan lebih daripada itu, Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa-doa dan permohonan kami. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk pokok-pokok doa pada hari ini.
Biarlah Tuhan akan menolong kami, agar kiranya kami boleh dengan tuntunan Roh Kudus membawakan doa dan permohonan kami. Dan setiap doa yang kami layangkan, Tuhan akan jawab sesuai dengan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan yang dilakukan oleh Pendeta John Bradso dan juga Edis Ritter. Biarlah ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah pekabaran yang akan dikumandangkan akan membawa jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi hari Maranatha. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk ketersediaan dari alat-alat pelindung, khususnya untuk mereka yang bekerja di bidang kesehatan, masker dan juga alat pelindung diri. Biarlah ya Tuhan itu semua boleh tersedia dengan baik, sehingga para medis yang bekerja di rumah-rumah sakit yang saat ini ya Tuhan, mereka adalah berada di gugus depan, mereka boleh terlindung dari virus corona dan mereka boleh bekerja dengan baik. Dan Bapa di surga, kami juga mau berdoa kiranya ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk menyumbangkan akan berkat yang Tuhan berikan lewat masker dan juga alat pelindung diri. Dan biarlah lewat apa yang mereka komitmenkan ini boleh juga untuk mempercepat untuk krisis COVID-19 ini. Kami memuji membesarkan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk umat-umat Tuhan, baik yang berada di Tiongkok maupun di kota Cebu, Filipina. Tolonglah mereka Bapa, agar mereka boleh terus diluputkan dari serangan virus COVID-19. Dan mereka boleh ada kelepasan, dan mereka boleh bersuka cita oleh karena Tuhanlah yang memberkati mereka. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pertemuan kita pada saat ini saudara-saudara. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati.